Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini ya, tanggal 29 Oktober 2024 pukul 21.00, ada dua data high impact, yaitu yang pertama ada CB Consumer Confidence dan JOLTS Job Opening. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Berdasarkan data yang terlihat ini gambar di website daripada forexfactory.com. Yang pertama ada CB Consumer Confidence atau indeks kepercayaan konsumen ya, yang diperkirakan ada kenaikan di level 99,2% dari angka sebelumnya adalah 98,7%. Jika nantinya hasil angka aktualnya sesuai atau lebih tinggi dari yang diperkirakan, ini menunjukkan bahwa konsumen merasa lebih percaya diri terhadap kondisi ekonomi saat ini, yang tentunya bisa mendukung penguatan dari indeks dolar dalam jangka pendek. Data berikutnya akan rilis JOLTS Job Opening, yaitu lowongan kerja di Amerika Serikat ya, yang tentunya diperkirakan turun ke angka 792 juta dari angka sebelumnya adalah 804 juta. Penurunan ini tentunya ketika hasilnya sesuai dengan apa yang dipredisikan ya, sesuai dengan forecast atau turun di bawah forecast, tentunya akan menunjukkan potensi pelemahan ya di pasar tenaga kerja dan berpengaruh terhadap indeks dolar akan terjadi pelemahan. Karena di sini mengidentifikasikan pelemahan atau pelambatan dari segi ekonomi. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya dari dua data ini yang akan rilis pukul 21.00, kalau kita lihat beberapa minggu ke belakang ya, atau beberapa bulan ke belakang ini, ketika kita tahu si Jeremy Powell nantinya di tanggal 8 November akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin, seringkali ketika kondisi data ekonomi menghasilkan aktual yang lebih tinggi dibandingkan forecast, yang tentunya mendorong indeks dolar terjadi kenaikan, dampak terhadap XAU USD ikut terjadi kenaikan pula gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dampak yang terhadap indeks dolar dulu ya. Jadi jika consumer confidence ini lebih tinggi dari yang diperkirakan, tentunya ini memberikan sentimen positif bagi indeks dolar dalam jangka pendek. Jadi dalam jangka pendek ini artinya potensi secara langsung ya, itu akan terjadi pergerakan kenaikan atau positif terhadap indeks dolar. Karena menunjukkan bahwa konsumen tetap optimis yang dapat menopang aktivitas ekonomi. Tapi kalau kita lihat data dari JOLTS Job Opening yang menunjukkan penurunan, di sini bisa mengurangi sentimen pasar ya, yang awalnya positif bisa ada perubahan ya, terutama jika pasar memandang data ini sebagai tanda perlambatan. Jadi ada perlawanan dari data rilis JOLTS Job Opening ini. Tapi jika The Fed tentunya kita hubungkan dengan nantinya tanggal 8 November akan memangkas 25 basis poin, ini tentunya akan cenderung melemahkan indeks dolar. Karena pelonggaran kebijakan biasanya memberi tekanan pada nilai tukar. Artinya indeks dolarnya dalam potensi penurunan untuk jangka panjang. Dan kalau kita lihat secara dampak terhadap XAU USD atau gold, ya tentunya jika dolar menguat karena data consumer confidence menghasilkan angka positif, naik di atas daripada forecast, ya kemungkinan emas atau XAU USD ya sedikit tertekan dalam jangka pendek. Namun ekspektasi pemangkasan suku bunga nantinya yang kita akan terus menghubungkan ke posisi tersebut
pada 8 November bisa mendorong harga emas lebih tinggi. Karena investor biasanya beralih ke gold sebagai lindung nilai terhadap inflasi atau ketidakpastian moneter atau pasar. Dan selain itu, pelemahan pada data tenaga kerja seperti JOLTS, job opening, bisa memperkuat argumen untuk pelonggaran moneter yang juga positif untuk emas. Itu dampaknya. Jadi secara keseluruhan dalam jangka pendek dolar bisa naik tergantung hasil consumer confidence nantinya untuk hasil aktualnya, tetapi secara ekspektasi penurunan suku bunga oleh The Fed tetap memberikan potensi kenaikan harga emas untuk jangka panjang ya, atau sebelum menjelang tanggal 8 November. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan ya. Dan sekarang kita akan coba lihat secara teknikal untuk indeks dolar sampai dengan sore hari ini. Apakah ada peluang atau ada informasi yang cukup signifikan dari kondisi data yang akan rilis malam hari ini. Oke, langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk market indeks dolar sendiri ya, sejauh ini saya melihat di mana pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih bergerak secara range ya, atau konsolidasi. Tapi Anda bisa lihat dari sisi low terakhir menuju up ke atas seperti ini ya. Ini bergerak secara range, artinya dia di situ membentuk pola area liquidity ya, atau area compression yang rawan akan disapu bersih oleh market maker. Jadi secara keseluruhan saya melihat potensi kuat untuk market indeks dolar ini ya, memungkinkan dia bergerak bearish dan membentuk candle impulsif bearish yang cukup signifikan. Contohnya seperti ini ya. Nah, menggambarkan seperti ini. Kalau nantinya menuju area order block kembali, Anda bisa pantau dari sisi bawah. Jadi secara keseluruhan potensi kuat untuk market indeks dolar bergerak bearish ya, ataupun dia akan terkonsolidasi naik turun bergerak secara range seperti ini. Dan inilah dimanfaatkan oleh pergerakan XAU-USD, memungkinkan untuk dia bergerak bullish. Oke, jadi seperti ini untuk market indeks dolar. Sekarang kita akan membahas di market XAU-USD. Oke, untuk market XAU-USD ya di time frame 4 jam, kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, terjadi kenaikan dan sudah mencapai di target range pertama ya, yaitu di 2748.91 sampai dengan 2755.49, udah mencapai di sisi area target 1. Dan apakah hari ini akan menunjukkan lanjutan kenaikan? Saya akan update untuk level tertingginya ya, untuk mencari target berikutnya. Ini saya akan bersihkan dulu karena tadinya area unmitigated shadow yang berkisaran di 2732.06 tidak terjadi ya. Dan market sudah breakout daripada trendline atas setelah membentuk area build up atau konsolidasi. Dan momentum itu terjadi ketika break dari candle terakhir adalah impulsif bullish ya dari sisi ini. Ini adalah candle terakhir dan market terus bergerak bullish sampai tadinya di sesi Eropa ya pukul 12 sampai 16.00 candle ditutup long legs doji, dan saat ini sedang berjalan. Tentunya nanti akan berganti pukul 20.00. Dengan kondisi sudah breakout daripada area trendline, saya akan standby ya, karena harga sudah berada di area supply yang memungkinkan ada reaksi di area ini ya, ada reaksi di area ini, setidaknya ada potensi dia akan koreksi dan melanjutkan kenaikan. Maka dari posisi tersebut saya akan tandain. Yang pertama adalah saya hapus dulu batas breakout sudah terjadi, dan Anda bisa lihat di sisi ini ada rally base rally ya. Ini akan menjadikan acuan saya untuk memantau daripada level tersebut, yaitu berkisaran dari 2745.02 sampai dengan 2740.24. Tentunya kalau area sini ya terjadi pembentukan baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, insya Allah akan melanjutkan kenaikannya. Targetnya sampai berapa? Saya akan tarik dari posisi swing high, swing low sebelumnya ya, seperti ini.
Oke, saya akan masukkan target daily hari ini, yaitu mencapai yang pertama sudah sampai di level 2756 ya, poin 57. Tapi setidaknya akan bisa mendekati ke level 2761.12, minimal mendekati target daily pertama sampai dengan daily kedua ya dari sisi ini, yaitu sampai 2766.90, karena hari ini akan rilis news ya yang tadi sudah kita bahas di awal video, dan memungkinkan untuk berpotensi XAUUSD melanjutkan kenaikannya. Jadi secara keseluruhan saya akan fokus dari area rally base rally dulu di sisi ini. Kalau nantinya di area ini terkonfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern yang menunjukkan momentum bullish, maka saya targetkan insya Allah menuju level 2761.12 sampai dengan 2766.90. Apakah akan memungkinkan untuk koreksi ke bawah? Ya, semuanya itu memang bisa terjadi itu. Coba kita akan target juga ya dari sisi bawah, apakah akan mendekati level unlimited gated shadow atau potensi yang lebih rendah. Oke, Anda bisa lihat di sini, yaitu area 2741 ya, poin 07 yang merupakan low hari ini, sampai dengan 2736.52 itu merupakan batas bawah. Tapi saya sudah menandain ya di area yang pertama adalah rally base rally, kedua unlimited shadow. Di sini akan menjadikan potensi untuk saya entry. Oke, jadi gambaran saya seperti ini ya untuk market XAUUSD. Dan semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.